Indonesia adalah negara Asia pertama yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Dengan cara yang aneh, Indonesia berangkat ke Prancis 1938 setelah Amerika Serikat dan Jepang sama-sama menolak bertanding dalam laga playoff. Saat itu Indonesia yang masih dikuasai Belanda bernama Hindia Belanda. Petualangan di Piala Dunia hanya berlangsung selama 90 menit, Indonesia dihajar Hungaria 6 gol tanpa balas. Kekalahan ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya tim yang hanya bermain dalam satu pertandingan di putaran final Piala Dunia. Meloncat ke era 50-an, Indonesia mulai bangkit dan menunjukkan kualitas mereka di level internasional. FIFA menyebut era ini adalah masa keemasan sepak bola Indonesia. Tim Garuda menjadi kekuatan yang ditakuti di Asia dan semua itu berkat penampilan gemilang seorang legenda asal PSM Makassar, Ramang. Perjalanan Ramang bersama timnas Indonesia dimulai pada tahun 1952. Ia dikirim daerahnya untuk mengikuti training camp di Jakarta. Karena kemampuannya yang di atas rata-rata, ia terpilih untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Tak butuh waktu lama bagi Ramang untuk membangkitkan imajinasi dan harapan rakyat Indonesia, negara yang masih muda. Indonesia melakoni tur Asia Timur melawan Filipina, All Hong Kong, Hong Kong Selection, Persatuan Seluruh China Korea Selatan, dan Thai Royal Air Force pada tahun 1953. Dari sekian banyak pertandingan di negeri asing, Indonesia hanya kalah sekali oleh Korsel, sisanya mereka menangkan semua. Begitu dahsyatnya kemampuan Indonesia saat itu hingga mereka mencatat 25 gol dan hanya kebobolan 7 kali dalam 6 pertandingan, 19 gol Indonesia di tur itu dicetak oleh Ramang. 3 tahun berselang, Indonesia kembali mendapat kesempatan bermain di ajang besar. Tim sepak bola Indonesia dinyatakan lolos ke perempat final Olimpiade Melbourne 1956 setelah Vietnam Selatan mengundurkan diri. Ini adalah satu-satunya partisipasi Indonesia di ajang Olimpiade. Di atas kertas, Indonesia yang merupakan negeri antah berantah di dunia sepak bola diprediksikan akan dihajar oleh tim-tim kuat dunia. Tapi itu tidak terjadi. Pelatih Indonesia saat itu Antun Pogaknik mempersiapkan Indonesia dengan baik. Tak lupa, ia membawa serta Ramang ke dalam timnya. Lawan mereka di perempat final adalah salah satu tim terkuat dunia saat itu, Uni Soviet. Patut dicatat bahwa Indonesia bukan melawan tim junior atau tim amatir Uni Soviet. Garuda bertanding melawan tim yang kurang lebih sama dengan yang menjuarai Piala Eropa pada tahun 1960. Uni Soviet diperkuat pemain hebat seperti Lev Yashin, Igor Neto, Eduard Streltsov dan Valentin Ivanov. Mereka terperangah oleh penampilan Spartan yang ditunjukkan skuad tak dikenal bernama Indonesia. Pertahanan Rusia dikejutkan oleh serangan kilat yang dilancarkan seorang diri oleh Ramang di awal laga. Melewati beberapa defender lawan, Ramang melepaskan tembakan yang secara ajaib mampu diselamatkan oleh Yashin. Indonesia lalu dikurung habis-habisan oleh Uni Soviet yang memang lebih superior dalam hal teknis. Strategi ultra defensif yang diterapkan Pogaknik mampu meredam semua serangan yang dilancarkan oleh tim Eropa Timur itu. Ramang dengan kelincahannya bahkan nyaris membuat Uni Soviet gigit jari. Pada menit ke-84 melalui skema serangan balik cepat, Ramang berhasil melepaskan tembakan yang kembali bisa diselamatkan dengan ajaib oleh Yashin. Pertandingan itu berakhir tanpa gol. Dalam sebuah wawancara, Ramang mengatakan, "Sebenarnya saya bisa mencetak gol waktu itu andai seragam saya tak ditarik dari belakang oleh pemain lawan." Di pertemuan kedua, Indonesia dihajar 4 gol tanpa balas oleh Soviet. Namun kemenangan itu tak diraih dengan mudah. Soviet yang sudah tahu kelihayan Ramang sampai harus menempatkan salah satu pemain terbaiknya, Igor Neto, untuk mengawal Ramang secara khusus. Penampilan Indonesia kala menahan imbang Soviet disebut FIFA sebagai salah satu penampilan paling heroik dalam sejarah sepak bola Olimpiade. Hutang Indonesia kepada Ramang tak hanya berhenti sampai di situ. Indonesia yang meretas jalan menuju Piala Dunia 1958 Swedia berhasil mengalahkan China di putaran pertama. Ramang mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan, dan Indonesia lolos ke babak selanjutnya dengan agregat 4-3. Indonesia kemudian melaju ke putaran kedua kualifikasi dan tergabung dengan Sudan, Israel dan Mesir. Karena alasan politik, Indonesia tak mau bermain di markas Israel dan mengundurkan diri dari kualifikasi.
Andai bisa menjadi juara grup, Indonesia akan lolos ke Piala Dunia untuk kali kedua. Ramang memperoleh banyak skill dan trik sepak bola dari permainan khas Indonesia, sepak takraw. Ia lahir dari keluarga pecinta sepak takraw dan semasa kecil sudah pandai melakukan juggling menggunakan jeruk. Mungkin karena itu pula, penampilan Ramang sangat atraktif. Ia mahir mencetak gol lewat bicycle kick serta sering mencoba membuat gol langsung dari tendangan pojok dari sisi kanan. Jika skill dan jasa Ramang tak mampu membuat Anda terkesan, maka ingatlah bahwa ia hidup pada era di mana sepak bola bukanlah sebuah pilihan hidup yang menjanjikan. Demi sepak bola, Ramang harus bekerja serabutan dengan gaji yang hanya cukup untuk menyambung hidup keluarganya. Semua demi cintanya kepada sepak bola. Meski Ramang telah lama meninggalkan kita, kehebatannya belum dan mungkin tak akan pernah berhenti diceritakan. Semoga dengan mengingat Ramang, kita bangsa Indonesia akan bisa terinspirasi untuk memperbaiki diri demi memajukan dua hal yang kita cintai, sepak bola dan Indonesia.